Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kali ini kita akan mulai dengan satu topik yaitu tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Sebetulnya di kesehatan reproduksi ini ada 4 komponen prioritas. Yang pertama kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kemudian keluarga berencana, yang ketiga kesehatan reproduksi remaja, dan yang terakhir adalah pencegahan dan penanganan tentang IMS, termasuk di dalamnya adalah HIV/AIDS. Tapi untuk Bapak Ibu guru, yang penting sekarang ini adalah kesehatan reproduksi remaja dan bagaimana mencegah IMS dan HIV/AIDS. Sekarang apa yang disebut dengan kesehatan reproduksi? Menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi yang terdiri dari alat-alat reproduksinya sendiri serta fungsinya. Seberapa penting sebetulnya remaja? Kesehatan reproduksi remaja itu penting karena remaja yang menurut WHO adalah berumur 10-19 tahun ternyata merupakan 1/5 total penduduk dunia. Berarti 20%. Nah, lumayan besar 20% itu ya, sehingga kita tahu bahwa remaja adalah satu masa transisi yang ditandai dengan perubahan emosi, perubahan fisik, dan perubahan psikis. Nah, untuk itulah maka kenapa remaja perlu mendapatkan informasi yang tepat. Nah, sekarang ini sebetulnya remaja itu mempelajari kesehatan reproduksi dari mana? Dari media massa kah? Dari orang tua, teman-teman, di sekolah, petugas kesehatan, atau bahkan mungkin guru agama? Kita lihat, ada penelitian yang kita coba cari, ternyata bahwa sumber informasi kesehatan reproduksi 75% lebih dari luar rumah dan juga keluarga. Dari sekolah 40%. Dan ternyata dari orang tua lebih kecil lagi, 28%. Dari tokoh agama 28%. Dari teman 25%, ini lumayan ya, 25% dari teman. Dan kelihatannya bahwa remaja perempuan ternyata lebih banyak berkomunikasi dengan ibu ya. Jadi seorang ibu harus punya pengetahuan yang cukup untuk memberikan informasi ke sepupu. Nah, sekarang kalau di dalam rumah tangga ternyata ibu yang berperan lebih banyak 34%, ayah cuma 5%. Nah, dari teman atau pacar cukup besar 51%. Padahal kita tahu bahwa teman atau pacar ini juga informasinya atau pengetahuan juga kurang lebih sama ya. Sehingga kita lihat bahwa mereka mendapatkan informasi dari sumber yang kurang punya pengetahuan yang cukup. Nah, kita tahu juga bahwa beberapa keadaan mengancam remaja kita. Yang pertama penggunaan narkoba. Kita sering lihat di TV ya, bahwa penangkapan artis A, B, C karena narkoba. Tidak menutup kemungkinan remaja kita juga banyak yang mengkonsumsi narkoba. Kemudian yang kedua, hubungan seksual yang tidak aman. Mereka tahu bahwa seksual mungkin tidak boleh menurut agama. Tapi karena pergaulan akhirnya terjadilah hubungan seksual yang tidak aman. Belum lagi kekerasan fisik, pelecehan seksual yang mungkin terjadi pada saat hubungan pacaran, hubungan dengan teman, itu juga mungkin terjadi. Nah, jangan lupa prostitusi terpaksa bisa dilakukan oleh orang lain, bisa juga dengan orang tua sendiri. Ada kasus di Lombok ya, bahwa karena kemiskinan si bapak terpaksa menjual anaknya yang masih remaja untuk mendapatkan uang. Pada saat itu tahun sekitar 80-an ya. Jadi mereka hanya membayar 50.000 sudah bisa mendapatkan si anak tadi dan juga tempat atau kamar untuk melakukan. Nah, sampai sekarang apa masih ada? Mungkin saja masih ya. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa prostitusi terpaksa ini ada di Lombok. Nah, jangan lupa IMS, HIV dan AIDS sudah ada. Mulai di NTB sekitar tahun 90-an. HIV AIDS kasus pertama. Dan itu
tiap tahun terus bertambah kasus barunya. Kemudian kalau sudah ada hubungan seksual, tentunya kehamilan yang tidak diinginkan atau seksual pranikah pasti juga ada. Nah, ini merupakan dampak medis yang harus kita atasi, belum lagi dampak sosial dan ekonomi. Kemudian apa yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja? Beberapa kejadian. Yang pertama adalah saat pertama kali terjadi paparan hubungan seksual. Ada yang mengatakan bahwa once you turn it on, you cannot turn it off. Artinya, sekali dia sudah berhubungan seksual, dia tidak mungkin lagi untuk menyetop. Pasti ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Nah, kalau sudah terjadi hubungan seksual, saat pertama hamil, setelah itu saat pertama melahirkan. Kemudian untuk mencegah jangan sampai ada kehamilan berikutnya, tentunya penggunaan kontrasepsi. Tidak menutup kemungkinan terkena IMS juga, infeksi menular seksual. Kalau misalnya kehamilannya tidak mau diteruskan, tentunya ada saat kemungkinan akan ada aborsi. Aborsi bisa aborsi yang aman, bisa aborsi yang tidak aman. Nah, faktanya, menurut WHO ternyata bahwa tiap tahun 15 juta remaja putri melahirkan. Tiap tahun 4 juta remaja putri melakukan aborsi. Dan kita tahu bahwa remaja dan bayi mereka mempunyai risiko kematian dan kesakitan yang lebih besar dari ibu-ibu yang sudah cukup umur. Kemudian fakta lain, di seluruh dunia 10% kelahiran adalah pada remaja putri. Kemudian 25% dari aborsi yang tidak aman adalah pada remaja putri juga. Di Lombok ada? Ada. Ya, sudah berapa banyak kasus terjadi kematian akibat aborsi yang tidak aman. Aborsi yang berulang juga ada pada remaja putri. Kemudian fakta lain adalah kurang lebih 50% pelecehan seksual terjadi pada remaja putri. Nanti kita bahas tentang pelecehan seksual. Sekarang apa yang disebut pubertas? Sebagai guru di sekolah, ini harus kita ketahui supaya kita bisa menangani atau bagaimana bersikap kepada mereka yang punya masalah di sekolah. Pubertas adalah masa di mana seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksualnya. Dan biasanya dimulai pada setiap anak ini tidak tentu sama umurnya. Biasanya sekitar berumur 8-14 tahun. Mungkin kita bisa kilas balik ibu guru mulai menstruasinya kapan. Kemudian bapak guru boleh juga berpikir, dulu saya mulai mimpi basah kapan? Karena itu adalah satu tanda di mana seorang anak mulai masuk ke masa pubertas. Kita lihat, nah ya, untuk laki-laki tanda seksualitas yang utama atau primer adalah mimpi basah atau menegangnya alat kelamin pada saat-saat tertentu. Sedangkan pada perempuan adalah menstruasi. Sedangkan tanda seksualitas sekunder pada laki-laki tubuhnya menjadi lebih tegap, lebih cepat tingginya, suara kemudian membesar dan pecah. Kadang-kadang malu untuk ngomong ya karena perubahan suara ini. Kemudian tumbuh bulu-bulu rambut pada bagian tertentu, pada ketiak, pada kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian jerawatan, sudah mulai sibuk. Kenapa kok mukanya terus-terusan jerawatan dan susah sembuh gitu ya. Demikian yang perempuan juga. Tumbuhnya buah dada, kemudian pinggul mulai membesar, tumbuh bulu-bulu juga di bagian tertentu, kemudian jerawatan. Ini adalah tanda seksualitas sekunder yang terjadi karena adanya perubahan hormon di dalam tubuh remaja putri dan yang laki-laki. Nah, kita juga harus tahu apa fungsi dan jenis dari organ reproduksi. Organ reproduksi perempuan biasanya kalau saya tanya anak-anak perempuan atau ibu-ibu saja, pernah lihat nggak alat kelamin luarnya? Pasti mereka mengatakan
Belum pernah, Bu. Gimana cara lihatnya? Kita harus tahu bagaimana bentuknya, bagaimana, adakah luka dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah tahu seperti apa. Kalau ada kelainan, bagaimana? Nah, pada saat saya memberikan satu pada saat pertemuan, itu saya bilang, lihatlah, dengan cermin kita bisa melihatnya. Jadi kita tahu persis bagaimana wajah atau keadaan organ reproduksi luar seorang perempuan. Kita tahu bahwa ada 3 lubang. Lubang untuk kencing, lubang untuk keluarnya darah menstruasi, dan yang ketiga anus, tempat buang air besar. 3 ya, di bawah itu ada 3 lubang. Nah, jelas bahwa tempat untuk lubang untuk buang air kecil tidak sama dengan lubang untuk keluarnya darah menstruasi. Tempat keluarnya darah menstruasi juga sama kita sebut sebagai lubang untuk sanggama. Ya, kita sebut dengan vaginal opening atau lubang vagina. Di situ ada juga klitoris yang biasanya dulu anak-anak perempuan dilakukan sunat perempuan, itu yang dibuang, klitoris yang dibuang. Karena dianggap sebagai satu organ yang bisa menimbulkan rasa birahi pada perempuan. Kalau sekarang sunat perempuan tidak boleh dilakukan. Hanya dilakukan sebagai syarat untuk sunahnya sunat perempuan. Sedangkan di bagian dalam kita tahu bahwa ada yang disebut dengan rahim atau uterus, kemudian di sebelah kiri kanannya ada tuba falopii, tempat keluar masuknya telur dari indung telur atau ovarium. Ovarium menghasilkan telur, kemudian pada saat sudah matang dia akan masuk ke tuba falopii, kemudian sampai di rahim, dan disitulah dia akan bertemu dengan sperma. Sperma bertemu dengan ovarium, kemudian terjadi embrio dan kemudian akan berkembang di sana. Kalau tidak ada sperma, apa yang terjadi? Akan keluar sebagai darah menstruasi. Nah, ini. Jadi, haid atau menstruasi adalah proses seluruhnya dinding rahim karena menurunnya hormon progesteron dan hormon estrogen secara tiba-tiba. Kalau kita kilas balik, pada saat kita mulai mens, ada anak perempuan yang sudah siap, sudah tahu apa itu menstruasi, sehingga akan mudah dia minta pembalut, mengatakan pada ibunya, "Bu, saya kok sudah mens." Kalau bagi yang tidak pernah tahu, itu merupakan satu proses yang traumatis. Seperti saya dulu, pada saat mens pertama, bingung. Saya tidak luka, rasanya tidak jatuh, kok keluar darah ya? Tapi karena ibu saya melihat, kok anak ini berganti-ganti celana dalam nih. Kemudian dicuci sendiri. Nah, ibu saya udah tahu, oh ternyata sudah menstruasi. Saya dipanggil, kemudian dijelaskan, diberikan pembalut. Pembalut zaman dulu tidak sama dengan pembalut sekarang. Kalau pembalut sekarang kan kita tinggal ke supermarket, tinggal beli, ada. Kok dulu enggak, ada pakai anduk kecil yang dipotong, kemudian dilipat-lipat, kemudian dipasang pakai peniti. Itu proses yang luar biasa traumatis bagi saya. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga kalau zaman dulu pastilah tidak tahu apa-apa, tiba-tiba keluar darah kan takut, apa ada yang luka dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah bahwa sekarang ini informasi tentang menstruasi sudah ada di internet, sudah ada dijelaskan di sekolah, dan bisa membuat anak itu tahu, oh ya, proses yang akan dilalui adalah seperti ini. Kita lihat, kalau hormon estrogen dan progesteronnya naik, kemudian turun lagi, itu berarti bahwa dia sudah akan terjadi menstruasi.
Menstruasi terjadi karena turunnya hormon estrogen dan progesteron secara tiba-tiba. Nah, kemudian setelah itu baru hormonnya naik kembali, kemudian dinding rahim juga menebal kembali untuk mempersiapkan kehamilan jika ada. Kalau tidak ada kehamilan, sel telurnya tidak berjumpa dengan sperma, hormon estrogen dan progesteronnya turun lagi, mens lagi terjadi. Demikian seterusnya, itu adalah siklus yang terjadi bulanan. Ada yang siklusnya tiap 28 hari, ada yang 30, ada yang 35 hari, sehingga setiap orang akan berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana dengan organ reproduksi laki-laki? Organ reproduksi laki-laki terjadi juga merupakan ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Kalau bagian luar, bagi laki-laki gampang kelihatan. Aduh maaf. Jadi mudah dilihat. Sehingga pelajari juga anak-anak laki-laki dan perempuan untuk melihat organ reproduksi bagian luarnya sendiri. Dan melihat ada luka kah, ada bau-bau yang tidak sedap kah. Nah, juga biasakan bagi anak laki-laki dan perempuan juga mencium celana dalamnya sendiri. Padahal sehabis dipakai. Sehingga dia bisa melihat atau mencium kalau ada kelainan. Kelainan baunya. Baunya apakah bau amis, apakah bau busuk. Nah, itu sudah menandakan bahwa ada sesuatu yang salah. Diharapkan mereka bisa bilang sama ibunya, "Bu, ini kok nggak enak ya baunya." Nah, sehingga bisa dijadikan pengobatan dan lain sebagainya. Karena kemungkinan terjadinya jamur, kemungkinan terjadinya infeksi bakteri besar sekali pada anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi dua-duanya harus dibiasakan untuk mencium celana dalamnya sendiri. Nah, bagi yang laki-laki di bagian luar ada penisnya, kemudian ada skrotum, di dalam skrotum ini ada testil. Testis ini adalah tempat diproduksinya sel-sel sperma. Kemudian kalau penisnya bagi yang tidak bersunat tentunya akan ditutupi oleh kulup ya. Nah, kulup ini yang selalu akan ada kotoran-kotoran di situ yang sangat mengganggu nantinya. Nah, nanti pada saat sunat itu bukan saja dari segi agama, tapi dari segi kesehatan pun sangat penting. Di bagian dalam, tadi saya bilang bahwa ada testis, kemudian testis ini akan dihubungkan dengan penis melalui suatu saluran yang disebut dengan saluran sperma yang akan keluar pada saat dia bersanggama, eyakulasi, keluar spermanya. Sperma dan air mani ya. Jadi sperma dan air mani. Nah, kita lihat sperma itu ada kepalanya, ada lehernya, ada ekor. Kalau yang seperti ini adalah yang normal. Yang normal bisa membuahi. Tapi yang namanya sperma ini tidak berani sendirian. Pada saat mau melakukan mengejar sel telur yang cuma satu, mereka cukup tidak satu dengan satu, tapi bergerombol. Ribuan, bahkan ratusan ribu keluar dari testis, kemudian melalui penis, dan akhirnya bisa mencari sel telur. Terus tadi saya bilang bahwa harus dalam keadaan yang bagus ya. Ada yang kepalanya besar, ada yang ekornya kecil atau pendek. Nah, itu menandakan tanda-tanda bahwa ada kelainan dari bentuk sperma dan itu tidak bisa membuahi. Nah, bagaimana caranya timbulnya kehamilan? Tadi bahwa sel darah atau sperma keluar dari penis, kemudian akan masuk lewat vagina, melalui rahim, kemudian melalui tuba fallopi mencari sel telur. Kadang-kala sel telurnya sudah nunggu di rahim untuk dibuahi. Nah, kalau terjadi pembuahan
di saluran telur, kemudian dia lebih cepat membesar dari 1 menjadi 2 kan, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Nah, kalau dia sudah membesar kemudian tersangkut di saluran telur atau tuba Fallopi'i, dia tidak bisa lagi menuju rahim. Akhirnya terjadilah yang disebut dengan kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Nah, itu berbahaya karena bisa pecah tuba Fallopi'i-nya dan bisa menimbulkan kesakitan yang luar biasa. Nah, pada saat pembuahan, saya bilang tadi bahwa sel sperma tidak berani sendiri. Dia rame-rame mengejar sel telur. Tapi begitu satu sperma menyentuh lapisan luar dari sel telur, kemudian sel telur tadi lapisan luarnya akan mengeras. Sehingga hanya satu sperma yang bisa masuk dan lainnya tidak bisa masuk lagi. Terjadi fertilisasi atau pembuahan, kemudian akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi janin. Sekarang kalau kehamilan pada remaja, ternyata resikonya cukup besar ya. Resiko kematian yang lebih tinggi, kemudian bisa timbul bayi yang lahir kurang bulannya atau kita sebut dengan bayi prematur, kemudian berat badan lahir yang rendah, gangguan pertumbuhan, dan juga terjadi kematian bayi. Jangan lupa bahwa seorang remaja putri biasanya milih-milih kalau makan ya, karena takut gemuk. Sehingga bisa terjadi anemia pada anak ini dan pada saat melahirkan terjadi pendarahan. Komplikasi kehamilan bisa terjadi, contohnya keracunan kehamilan atau disebut dengan preeklamsia dan eklamsia. Bisa terjadi kejang, kemudian bisa meninggal. Kemudian persalinan yang macet, karena panggulnya belum sempurna, sehingga anak lebih besar, bisa terjadi persalinan yang sulit, macet, dan bisa menimbulkan kematian bayi. Ya. Jangan lupa dengan adanya persalinan macet tadi, bisa terjadi komplikasi kerusakan janin. Nah, bagaimana mencegahnya? Kita harus memahami kesehatan reproduksi itu apa. Anak juga harus memahami kesehatan reproduksinya, tahu alat-alat reproduksi dan fungsinya, dan bagaimana merawat alat reproduksi. Ini bisa diberikan oleh guru di sekolah, bisa diberikan oleh orang tua di rumah. Tapi guru dan orang tua diharapkan tahu, memahami, dan paham secara benar kesehatan reproduksi. Komunikasi dengan orang tua juga penting. Tidak orang tua di rumah, orang tua di sekolah atau guru. Nah, satu hal yang perlu kita pelajari adalah bagaimana merawat alat reproduksi. Yang pertama, gunakan handuk yang lembut, kering, bersih, tidak berbau, tidak lembab. Setelah mandi, gunakan untuk mengeringkan tubuh kita, termasuk juga adalah alat reproduksi bagian luar. Kemudian yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Karena kalau keringat banyak, bahan yang tidak mudah menyerap, akhirnya terjadi kelembaban. Lalu bagian lembab paling mudah timbul jamur. Jamur bisa menimbulkan rasa gatal yang luar biasa, sehingga rasanya tidak elok ya, kalau orang Malaysia bilang tidak elok untuk menggaruk-garuk bagian tertentu yang ada di tubuh kita, gitu ya. Kemudian jangan lupa mengganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sebulan. Bukan side A, side B ya. Jadi betul-betul 2 celana dalam minimal. Nah, bagi perempuan sesudah buang air besar, jangan lupa membersihkannya dari arah depan ke belakang. Kenapa dari depan ke belakang? Supaya bagian-bagian dari anus yang cukup kotor sebetulnya tidak ke depan. Bakteri yang di sana tidak masuk ke vagina.
ya, untuk mencegah terjadinya infeksi di vagina atau yang kita sebut dengan vaginitis. Itu juga sangat berbahaya bagi anak-anak perempuan kita. Kemudian bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat. Disunat ini bukan hanya dari segi agama, saya bilang tadi, bahwa juga untuk kesehatan kita. Karena untuk disunat itu juga bisa mencegah terjadinya kanker leher rahim bagi istrinya nanti. Karena di dalam sunat kita menghilangkan bagian luar atau kulupnya, kemudian glans penisnya bisa tampak dengan bagus dan bisa dibersihkan dengan mudah. Karena kalau tidak, itu bisa menimbulkan kanker leher rahim dan jangan lupa kanker penis. Walaupun jarang ya kita mendengar orang kena kanker penis, tapi itu merupakan bahaya yang luar biasa bagi seorang laki-laki. Baik, itu yang materi yang pertama. Alia,